Kapasitas sapi 800 ekor, tapi saat ini yang terisi untuk kurbanan ini 250 ekoran. Sedangkan domba kambing kapasitas itu bisa sampai 6.000 ekor, yang sekarang kisi 4.000-an masih. Alhamdulillah Sedana turut menyumbang terhadap perbaikan kualitas peternakan di Indonesia. Ya, alhamdulillah juga beberapa sapi kontes, beberapa pemenang domba kontes ada Sedana di belakangnya, walaupun kita nggak pernah mempublish sih sebenarnya gitu. Asset owner menurut kami itu sekarang tidak beternak berdasarkan FOMO sekarang istilahnya ya, ikut-ikutan terhadap sesuatu yang lagi ngetren. Sekarang kan banyak ngetren nih, domba impor ya, baik Dorper, ada Awasi, ada Suffolk, Texel segala macam ya. Nah, mereka kadang karena dia punya uang banyak terus ikut-ikutan aja, tapi itu dia bingung mau ngapain gitu. Nah, ini beternak ini banyak yang mati, fun aja enggak gitu kan. Ya udah stres duluan. Dulu mungkin awal-awal beternak ya 15-20 ekor sapi mati ada. Secara setahun lah, about setahun gitu, 20 ekor ada. Nah, dari situ saya belajar baru. Kayaknya ada yang salah. Kembung tiap hari gitu kan, kok beternak ini nggak kenal waktu, kapan istirahatnya saya kan gitu. Nah, akhirnya saya belajar. Kematian tadi mungkin sapi Madura ya, dulu kita meliharanya kecil-kecil memang, bobot sekitar 50 kiloan ya. Dulu kita beli masih sekitar 3 juta, 4 juta. Ya makanya dulu Sedana awal-awal diledek kita. Ini Sedana miara sapi, pemiara kancil, karena kecil-kecil. Tapi ada alhamdulillahnya juga, matinya kan lumayan 20 ekor kan. Kalau misalnya anggap 4 juta ya hanya 80 juta. Ya kan coba bayangkan kalau sapi limosin harga 20 juta, sapi mati 20 udah 400 juta. Halo, anakku tersayang. Halo Pak, adik mau praktikum. Bapak bisa transfer uang sekarang. Apa? Kirim uang sekarang juga? Buat praktikum? Mas. Pak, kenapa Pak? Iki mas, anakku njaluk transfer duit. Dan yang tengah sawah arep transfer nanti ta? Piye yo iki mas? Tenang Pak, saya punya solusinya. Pakai Grab Kios di Grab Merchant, bisa transfer uang ke ratusan bank di seluruh Indonesia. Biaya admin murah, cukup pakai HP aja, pokoknya satset. Wah, cepet mas, wis terkirim tiba Selain bisa transfer, bisa apa lagi Mas? Wah, dari isi pulsa dan paket data, bayar tagihan listrik dan isi token, PDAM, bahkan top up e-money. Mau apapun dan dimanapun kebutuhannya, makin untung pakai Grab Kios aja. Gimana? Keren kan Mas? Makin mudah, makin cepet, makin untung kan Mas? Loh, Mas? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahardi dari Serena Farm, Jombang, Jawa Timur. Jenis usahanya ada sapi potong, ada breeding domba, kambing, dan juga kambing perah. Kami, Serena Farm, memilih beternak itu pada awalnya pasti kita selalu tiap tahun berulang. Di media itu selalu ada berita bahwa ada impor, baik dagingnya, misalnya telur, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih kok kita nggak bisa berdikari? Gitu kita pikirkan. Jadilah kita budidaya pertama kali mengemukan sapi potong. Terus ketika era COVID, PPKM, lockdown, kita mulai breeding di domba kambing. Nah, kenapa beternak? Karena permintaan daging suatu negara semakin maju ekonominya, permintaan akan protein hewani akan semakin meningkat. Nah, sementara mayoritas di negara Indonesia ini kita kebutuhan protein asal hewani dari sapi terutama masih didominasi oleh impor. Untuk itu Sedana mencoba memberi kontribusi terhadap negara, memberikan protein hewani asal ternak kita, ternak lokal. Sedana ini kita ada grup sister company, salah satunya ada di peternakan dan pertanian, olahan tanaman sorghum. Di pusatnya di Jakarta bergerak di bidang jasa keuangan. Jadi yang grupnya itu jasa keuangan, di Jombang sini ada peternakan, sapi potong, domba kambing tadi, dan juga agroindustri olahan pangan dari sorghum. Ya, ternak-ternak ini juga kita nggak pure, ini semua ternak punyanya Sedana. Jadi kita juga menghimpun dari teman-teman
Kami memilih Jombang karena awalnya itu kita bergerak di sorghum. Jadi 2015 saya ke Jombang ini, ada pabrik gula mini punya namanya Pak Sleman Selamat di Kesamben, alamatnya Jombang juga, bisa kita maklon. Dulu kita sudah punya produk sorghum ini berupa gula, kecap, tepung, dan beras. Nah kita membuat skala komersil. Kebetulan di Jombang tadi ada pabrik gula yang bisa disewa, jadi kita ke Jombang awalnya nanam sorghum. Nanam tanaman sorghum, kita panen batangnya, kita giling, kita ambil niranya, sama proses seperti dengan tebu. Nah itu jadikan produk gula, kecap, dan beras tepung itu. Nah limbahnya berupa daun yang kita nggak ambil, dan biji yang kita nggak ambil itu dimanfaatkan oleh petani sekitar untuk pakan domba kambing. Sapi juga ada. Kita tanya mereka, hasilnya bagus. Gunakan pakan sorghum. Pertama nggak perlu ngarit pasti. Terus juga bagus kualitasnya, palatabilitasnya bagus. Nah terus kita sendiri di Sedana Farm, kenapa nggak kita bikin sendiri peternakannya? Barulah kita 2017 di sini bikin peternakannya di Jombang. Jadi limbah dari industri sorghum masuk sebagai pakannya daripada ternak. Ya seperti molasesnya, ada tebonnya, ya ada katulnya itu, katul sorghum masuk ke dalam pakan ternak. Terus limbah dari kotorannya kembali ke lahan hijauan sorghum sebagai pupuk. Kita juga baru buka, situ ada budidaya cacing ANC, baru mulai itu juga untuk pemanfaatan limbah daripada peternakan. Lahan di Sedana Farm ini ada 10 hektar, tapi mayoritas kalau hijauan kita bermitra dengan masyarakat sekitar beli hasil panen. Kapasitas sapi 800 ekor, tapi saat ini yang terisi untuk kurbanan ini 250 ekoran. Sedangkan domba kambing kapasitas itu bisa sampai 6.000 ekor, yang sekarang kisi 4.000-an masih. Sapi kita ngambil dari penduduk atau dari pasar ternak, karena sapi ini kita penggemukan. Kita ambil bakalan dari masyarakat atau dari pasar, kita gemukan di sini 3-5 bulan paling lama untuk kita jual untuk potong. Nah di domba kambing kita breeding, itu full by Sedana. Sedana Farm ini kita dikenalnya dengan memiliki kualitas karkas yang bagus. Kalau di sapi Madura ini minimum 55% karkasnya insya Allah dapat. Karkas itu ibaratnya ternak hidup nih ditimbang, terus nanti kepala disembelih ya, kepala, kaki, kulit, jeroan ini dikeluarkan, tinggal badan dan tulang itu disebut karkas. Nah rasio antara badan dan tulang terhadap berat hidup itu di Sedana ini besar. Kalau misalnya semakin tinggi karkasnya, otomatis nanti meat bone ratio atau jumlah daging yang diperolehnya makin banyak. Kedua, di domba kambing kita growth-nya juga cepat. Mungkin teman-teman pernah tahu perkembangan di domba kambing yang ada infografis tuh, 1 bulan itu kenaikannya di domba kambing itu bisa 3-4 kali waktu lahir, 2 bulan itu bisa 5-6 kali waktu lahir, dan seterusnya itu dari Sedana tuh yang men-sharing ke publish. Itu by data Sedana, bukan dari ngarang, itu betulan. Alhamdulillah Sedana ini kita punya brandingnya adalah Maduran Brown. This is the house of Maduran Brown Sedana nih. Kenapa kita bilang Maduran Brown? Mungkin pemerintah atau teman-teman tahu ada sapi Belgian Blue yang pemerintah sedang kembangkan, kan double muscle. Ya kita juga mengembangkan sendiri jenis sapi lokal yang bisa berotot gitu. Nah, namanya kita sebut dengan Maduran Brown. Nah itu karena karkasnya tinggi, dagingnya bagus. Alhamdulillah permintaan untuk kurban lumayan cukup meningkat terus di tahun ya. Karena dari 250 ekor mungkin sisa masih ada 30 ekoran yang belum masih mencari pembelinya. Tapi relatif insya Allah bisa habis. Jumlah karyawan kita ada 30 orang, mayoritas di gudang. Rasio ABK terhadap jumlah ternak. Di sapi ini kita 250 ekor sapi di-handle oleh 2 ABK. Di domba tadi kita dengan populasi hampir 4.000 ekor saat ini. ABK yang menangani di sana jumlah tenaga kerjanya 6. Alhamdulillah kita bisa memberikan pendapatan kepada para ABK di sini minimum sama dengan UMK Jombang. UMK Jombang kurang lebih di sekitar 0,8 lah sekarang ya. Jadi kita sangat perhatikan betul Key Performance Index masing-masing orang. Mengelola sedikit dengan mengelola ribuan pasti ada deviasinya. Ibaratnya kalau kita melihara sedikit, misalnya ternak nggak makan pun kita tahu, kelihatan gitu. Tapi kalau kita sudah meliharanya ribuan ekor, nggak bisa lagi kita memperhatikan
satu persatu ternak. Jadi kita menghitung key performance index-nya itu secara global, secara keseluruhan. Nah, apakah misalnya tambahan berat badannya itu tercapai, tingkat kematian, itu tingkat sakitnya itu bisa ditekan. Nah, kita lihat secara keseluruhan, nggak bisa melihat satu persatu. Kita juga pakan bikin sendiri, sentrat buat sendiri juga, premix juga kita buat sendiri juga. Kita masih pakan sendiri. Kenapa? Saya punya mindset seperti ini. Kalau kita ketergantungan terhadap pabrikan, ibarat kita nih koki, juru masak gitu kan. Kalau kita bergantung kepada chef, wah kurang garam misalnya ya, kita harus lapor ke chefnya. Nanti chef punya atasan lagi, ini klien A komplain kurang garam, kan begitu panjang proses untuk hanya menambahkan garam aja begitu panjang gitu kan. Nah ketika kita buat sendiri misalnya, oh molasesnya kurang, tambahinnya sendiri kan gitu. Oh kayaknya nih jagungnya nih kurang banyak porsinya atau apa energinya kurang tinggi dipakan, tambahin sendiri. Jadi kita nggak terlalu ketergantungan terhadap orang lain. Kedua, jelas dengan populasi yang banyak lebih efisien kita membuat pakan sendiri karena harga bahan baku pakan pasti lebih murah dapatnya. Kita membeli sekarung, membeli satu pick up, membeli satu truk, membeli satu kontainer bahan pakan jelas makin besar volumenya makin murah. Nah jadi kita bisa menekan biaya pakan. Kita semua self mixing. Sentrat kita buat sendiri. Kecuali hijauan kita bermitra dengan penduduk, kita beli hasil panennya. Timbang di sini di kami Rp500 per kilogram. Nah itu kenapa kita hijauan ke masyarakat untuk meningkatkan sosial kapital terhadap lingkungan. Kedua, kita tidak ada risiko gagal panen. Kalau kita nanam sendiri, misalnya musim hujan nggak bisa panen, atau ada hama penyakit nggak bisa panen, kan itu sebenarnya sebuah kerugian. Jadi kita untuk hijauan kita lebih baik beli terukur ketimbang kita nanam tapi tidak kita bisa kontrol. Bagaimana cara beternak yang baik dan benar? Sebenarnya awalnya kita ngeliat YouTube juga awalnya saya. Belajar dari YouTube gitu, ternyata pengetahuan YouTube juga belum tentu apa yang mereka tampilkan di YouTube sesuai dengan yang kita aplikasikan. Nah, akhirnya saya belajar sendiri otodidak, memulai ternak itu awalnya dulu banyak mati juga kita. Dengan sering belajar, pakan kita bagaimana sih cara membuat pakan yang baik dan benar, bagaimana nutrisi yang baik, terus juga bagaimana tentang kesehatan yang baik. Misalnya ternak ketika datang dari pasar, kita beli dari pasar ya, dari masyarakat, dari petani. Kita nggak tahu dulu dari sananya kasih makan apa, bagaimana treatment yang sudah dilakukan. Nah, ketika sampai sedana kan semua jadi satu, beragam manajemen by sedana. Nah itu awalnya fluktuatif sekali, banyak yang sakit gitu segala macam. Akhirnya kita setiap sapi masuk, untuk sapi pertama kali kita kasih antiparasit, kita kasih vitamin gitu, kita kasih perbaikan nutrisi terlebih dahulu karena pasti di masyarakat yang beragam itu nutrisinya kebutuhannya tidak sama, pasti beragam. Nah di sini kita setarakan dulu, kita kasih antiparasit, vitamin segala macam. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Nutrisionisnya saya saya sendiri. Jadi saya merangkap. Kenapa saya juga backgroundnya nggak ada hubungan dengan peternakan. Saya bukan dokter hewan, saya bukan sarjana peternakan. Saya dulu kuliah di IPB itu jurusan meteorologi dan geofisika. Jadi ngurusi cuaca sebenarnya, ngurusi iklim gitu kan. Tapi dengan dulu saya ada basic programmer, nah mungkin di situ saya punya pola pikir yang terstruktur. Ya, jadi ketika ada masalah, saya coba berpikir runut. Dulu kita awalnya saya diteleponin sama security tengah malam, Pak ada yang kembung. Prinsip saya itu ada 3 bekerja tuh, harus fun, ya harus getting knowledge, kita dapat pengetahuan dari apa yang kita lakukan. Ketiga, bring benefit to each other. Nah ini beternak ini banyak yang mati, fun aja enggak gitu kan. Ya udah stres duluan. Dulu mungkin awal-awal beternak ya 15-20 ekor sapi mati ada. Secara setahun lah, about setahun gitu, 20 ekor ada. Nah dari situ saya belajar baru. Kayaknya ada yang salah, kembung tiap hari gitu kan, kok beternak ini nggak kenal waktu, kapan istirahatnya saya kan gitu. Nah akhirnya saya belajar, bertanya ke kampus, bertanya ke lebih senior, bertanya ke dosen segala macam gitu, sampai ke interaksi dengan luar negeri juga. Alhamdulillah mulai saat ini mungkin sudah dari 2018 sampai 2024 ini nggak pernah ada kasus kembung lagi. Kita sudah menemukan satu bahan baku yang bisa menanggulangi tidak kembung, menekan kematian gitu dan lain-lain itu. Sebenarnya kita nggak ada resep rahasia. Setiap peternak kesini kita selalu sharing, nggak ada yang kita rahasiakan. Nah akhirnya saya belajari ternyata gampang sekali untuk menangani kembung itu. Tinggal pakai ragi, mau ragi tape, mau ragi roti, ragi tempe itu bisa dicampurkan dalam pakan, nah itu bisa mencegah kembung. Atau juga bisa pakai sodium bikarbonat atau soda kue. Cuman kalau kita bilang soda kue di pasaran mahal harganya.
Karena itu sesuatu yang bersinggungan dengan manusia, pasti harganya mahal. Makanya kalau beli untuk hewan, jangan bilang merek dagang manusia. Kayak soda kue, pasti mahal. Bilangnya sodium bikarbonat, nah lebih murah harganya pasti. Kematian tadi mungkin sapi Madura ya. Dulu kita meliharanya kecil-kecil memang. Bobot sekitar 50 kiloan ya. Dulu kita beli masih sekitar 3 juta, 4 juta. Ya makanya dulu Sedana awal-awal diledek kita. Ini Sedana miara sapi, pemiara kancil, karena kecil-kecil. Tapi ada alhamdulillahnya juga. Matinya kan lumayan 20 ekor kan. Kalau misalnya anggap 4 juta ya hanya 80 juta. Ya kan coba bayangkan kalau sapi limosin harga 20 juta. Sapi mati 20 udah 400 juta. Jadi kita untuk mitigasi resiko memang kita melihara pedet sapi Madura. Kita juga sini menerima adik-adik mahasiswa dari beragam universitas untuk PKL dan magang di sini. Hampir setiap mereka ada sesi kelas dengan saya gitu, mereka selalu menanya, bagaimana sih sistem penjualan di Senafam ini? Apakah ada sosmed? Apakah dengan iklan segala macam offline maupun online? Kita nggak ada sosmed, hanya sosmed pribadi saya aja. Hardi Gautama sosmed saya di Facebook, IG sama. Tapi untuk Senafam sendiri kita nggak punya. Memang kita ini awalnya silent sebenarnya ya, nggak terlalu mempublikasikan. Kan mungkin banyak teman-teman peternak, mohon maaf mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi mereka eksis di sosmed. Nah Sedana ini berbeda, berkebalikan. Makanya banyak teman-teman peternak Sedana sini begitu ngelihat, wah ternyata besar. Kenapa kok kita nggak pernah melihat di sosmed? Memang kita out of the radar gitu. Ada juga malah peternak senior yang mengatakan Sedana ini lembaga riset atau peternakan gitu. Jadi kita emang silent, tapi semua itu kita based on data. Kita mungkin salah satu peternakan yang based on datanya sangat kuat. Alhamdulillah Sedana turut menyumbang terhadap perbaikan kualitas peternakan di Indonesia. Ya, alhamdulillah juga beberapa sapi kontes, beberapa pemenang domba kontes ada Sedana di belakangnya, walaupun kita nggak pernah mempublish sih sebenarnya gitu. Salah satu lagi misalnya di domba ya, domba kambing kita juga ada hilirnya Sedana nih berbuka, ada akikoh, ada kedai sate. Kenapa kita membuat ke hilir? Kita pikir dengan populasi tadi ribuan ekor, Sedana ini sudah bukan lagi nyari pasar. Mungkin jumlah ternak di pasar hewan aja masih banyakkan di Sedana, ya 4.000 ekor. Mungkin kalau kita ke pasar ternak, domba, kambing nggak akan nyampe 4.000 ekor kan gitu. Jadi kita buka hilir sendiri. Keunggulan kita itu mungkin kalau kita bilang daging kambing atau susu kambing, orang identik dengan bau perengus. Di Sedana dagingnya nggak ada bau perengus, susunya mungkin kalau teman-teman pernah nyoba ke sini ada yang testimoninya susu kambing terbaik yang pernah dicoba di Sedana. Kita tadinya ada BIMTEK, namanya itu Upgrading Skill for Business Owner. Jadi kita fokusnya ke ownernya. Karena kita lihat terutama di domba kambing, mungkin banyak teman-teman pengusaha yang memang di bidang sebelumnya punya uang banyak, terus pengen beternak, mereka bingung. Kita mau si ownernya dulu yang kita berikan, kita edukasi. Kalau untuk manajer ke bawah sampai ABK kan itu hanya tinggal turunan. Kalau mindset ownernya sudah baik, pasti turunnya akan baik. Nah, jadi kita targetnya ke business ownernya itu. Kita juga pernah sharing, saya pernah ketemu beberapa alumni, misalnya mungkin di Jawa Tengah suka ada yang di domba ya, dia maniak sekali terhadap kangkung kering. Nah, kangkung kering kan kalau saat kemarau gini mahal, bisa 4.000, 5.000 per kilo. Nah, dia dengan Sedana kita bilang bisa diganti dengan alternatif lain seperti tebon jagung. Kadang kan di Jawa Timur ini kalau panen jagung dibiarkan kering di lahan. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai pengganti serat. Kalau tebon jagung mungkin bahkan gratis, hanya untuk upah panennya saja. Ya, Rp100 per kilo pun mungkin mereka mau tuh petani-petani. Daripada mereka juga harus ngebakar, ngebabat, ini kita ambilin. Kan jauh Rp100 bandingkan dengan Rp4.000. Alhamdulillah. Tapi saat ini sedang tidak ada. Kenapa? Bukan nggak ada peminatnya. Oh, peminatnya banyak, alhamdulillah. Nah, kita sekarang ini tidak mengadakan Sedana Learning Center namanya, karena kita lihat pertumbuhan peternak ini sangat masif. Ya, terutama juga dengan adanya channel YouTube Pecah Telur. Ada itu kan mendongkrak animo teman-teman untuk beternak. Tapi perkembangan atau pertumbuhan jumlah di jagal, sektor hilirnya ini jagalnya, restorannya kan tidak signifikan. Jadi dengan memperbaiki peternakan yang ada, nanti kita akan jadi bottlenecking nih, sesama alumni akan ketemu, karena pasarnya sama. Nah, Sedana ini tadi kenapa kita ke hilir, kita akan benahi dulu hilirnya. Kita benahi hilirnya, kita ingin sharing role model di hilirnya seperti apa, nanti kita akan adakan lagi Sedana Learning Center. Jadi dari hulu ke hilir. Sementara kemarin hanya hulunya saja. Habis panen dia bingung, kemana jual panenannya, kan rata-rata begitu peternakan. Udah bisa gemukan, tingkat kematiannya rendah, giran panen bingung. Karena peternak ini ketika sudah masanya panen, harus panen. Ketika tidak panen, kita tetap beri makan, tetap keluar biaya.
biaya. Sementara semakin lama pelihara, yang ada adalah terjadi penimbunan lemak, bukan massa otot atau daging. Tentu sebuah kerugian bagi peternakannya. Nah, hingga akhirnya ditawar murah oleh jagal, oleh belantik, atau oleh misalnya restoran. Jadi bargaining power-nya si peternakan itu sedikit atau lemah. Nah, kita mengedukasi pemilik itu, jika lo bisa ya sekalian punya hilirnya. Makanya sekarang mulai menjamur nih teman-teman peternak juga punya hilir, ada kedai sate gitu. Asset owner menurut kami itu sekarang tidak beternak berdasarkan FOMO sekarang istilahnya ya, ikut-ikutan terhadap sesuatu yang lagi ngetren. Sekarang kan banyak ngetren nih, lomba impor ya, baik Dorper, ada Awasi, ada Suffolk, Texel segala macam ya. Nah, mereka kadang karena dia punya uang banyak terus ikut-ikutan aja. Tapi itu dia bingung mau ngapain gitu. Nah, kita mau memberikan edukasi terhadap owner itu, tujuan peternaknya apa? Apakah mau cetak bibit, ataukah mau ke arah pedaging, atau mau ke arah kambing perah misalnya untuk ambil susunya. Nah, dari awalnya kita bentuk mindset daripada si owner. Misalnya, sekarang banyak terjadi impor domba Dorper sebagai upgrading genetik untuk perbaikan genetik lokal kita. Kita tahu bahwa Dorper itu di sapi dikenal dengan sapi Wagyu. The best meat of beef itu Wagyu. Nah, di domba itu ada the best meat of lamb itu Dorper. Artinya Dorper itu dia tidak berlemak, teksturnya juga baik. Nah, di kita ini ada nih silangan sama Merino atau sama DEG gitu kan. Padahal kan Merino DEG itu domba lemak. Ya, lemaknya lebih tebal. Disilangkan dengan Dorper. Ya, mohon maaf kan jadinya tujuan untuk upgrading genetiknya itu, upgrading kualitasnya tidak tercapai. Ya, itu yang kita sharing terhadap bisnis ownernya, mau ke arah mana kita menentukan arah peternakannya itu. Titik terendah saya dulu pas kuliah, pas IPK jelek. Saya kuliah di meteorologi itu dengan IPK tidak baik-baik saja. Saya ini pernah dapat surat cinta dari dosen, bukan dari dosen, direktor. Karena IP-nya di bawah 2. IP ya, kalau IPK masih selamat. Jadi karena kan di WW itu kalau IP di bawah 2 kasih surat peringatan. Saya berkontemplasi lah gitu kan, kok begini banget gitu kan. Nah, sampai saya mimpi itu, saya bermimpi ketemu dengan guru agama saya waktu zaman SMA. Saya dipanggil dalam mimpi itu suruh baca surat, namanya surat Al-Insyirah, Alam Nasroh Laka Sodrok, Wadona Angka Widrok, dan lain sebagainya itu kan. Itu kan intinya adalah setiap ujian pasti ada jalan keluar. Setiap usaha pasti ada kemudahan. Itu janji Allah. Kenapa saya beternak? Karena saya tidak akan keterima di PNS. Sementara meteorologi dan geofisika itu mungkin cabang ilmu yang teman-teman aneh kan. Ini di mana kerjanya? Mungkin hanya di pemerintahan saja. Sementara pemerintahan itu mensyaratkan IPK-nya tinggi kan. Akhirnya saya banding setir lah, belajar otodidak juga jadi programmer. Saya habis lulus jadi programmer saja. Sempat menjadi manajer IT di satu perusahaan juga. Saya sempat itu, terus diminta oleh sama ownernya untuk megang sorghum tadi. Saya bilang saya bukan bidang pertanian. Ya, tapi kan kamu lulusan IPB ya, pegang sorghum gitu ya. Belajar sorghum. Memang IPB itu institut fleksibel banget. Ketika saya menanam sorghum di sini, petani sini nih bilang, "Masih iki loh, panganan saya masih susah. Sampean kok nanem?" Ketika dulu dia masih susah, makannya itu sorghum. Lah ini ada orang kota dari Jakarta, nanamnya sorghum zaman sekarang. Dijualnya mahal. Dijualnya ke orang kota lagi. Padahal sorghum itu di FAO tahun 2017 itu menjadi kategori superfood. Nah, habis dari sorghum tadi pertanian udah selesai nih, jadi produk tadi kan ada gula, tepung, beras, kecap segala macam. Suruh pegang peternakan dari nol lagi pegang peternakan gitu. Jadi memang ya selama kita pada dasarnya mau belajar ya, mau mengupgrade diri, kerjaan itu kan hanya sebuah manifestasi kita aja. Ya bidangnya terserah. 2015 saya about 32 tahunan. Saya tinggal di Jakarta. Saya baru pertama kali nyentuh ternak itu, sapi ini di Jombang. Pertama kali ada mati, kan setiap kematian kita sembelih ya, kita otopsi gitu, kita lihat apa penyebab kematiannya. Saya lihat darahnya muntah. Sampai sekarang akhirnya ikutan makan. Oh, disembelih ya, makan aja. Dulu nggak bisa saya. Memang orang tua juga bertanyakan, serius mau ke peternakan gitu kan. Mungkin kan kalau mindsetnya kan orang tua kerja di kantoran. Dulu saya kerja di kantor, di gedung bertingkat. Lantai saya 31 dulu. Saya itu penggemar film Three Idiot. Di situ ada Farhan yang dia kuliah, akhirnya berhenti kuliah jadi fotografer. Nah, situ dia ada sense bahwa menyampaikan ke orang tuanya, saya nih passionnya nggak di IT. Passion saya ada di fotografer. Izinkan saya untuk ke fotografer. Kalau saya tidak masuk ke fotografer, mungkin saya akan mencari hidup saya. Itu yang saya sampaikan ke orang tua saya. Izinkan saya beternak. Kalau saya tidak mewujudkan apa yang saya inginkan, ketika saya mati, mungkin saya penasaran. Nah, itu yang saya lakukan.
Mungkin saya bukan pesan-pesan ya, saya sharing pengalaman. Jikalau teman-teman ingin beternak, ya tadi, kita ini berada di bonus demografi menurut Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno. Tapi artinya usia produktif di Indonesia ini lebih banyak ketimbang yang tidak produktif. Artinya semakin banyak usia produktif, harapannya perputaran ekonominya ini semakin banyak. Kebutuhan akan protein hewani, baik itu daging maupun susu, semakin meningkat. Jadi potensial sekali di dunia peternakan ini, ya terutama di ruminansia ya, baik sapi, ruminansia besar ataupun domba kambing, ruminansia kecil. Hanya saja mungkin biasanya orang yang baru beternak itu punya uang, punya semangat, dia terlalu menggebu-gebu, tidak tahu, belum banyak knowledge-nya, sehingga kadang suka mandek tengah jalan, kehabisan napas, akhirnya salah mentor juga. Sebelum terjun ke ternak, carilah dulu mentor yang baik, upgrade dulu pengetahuannya, perbanyak silaturahmi kepada yang sudah lebih dahulu, ke senior-senior maupun ke yang teman-teman sejawat gitu. Kita dulu juga sederhana sebelum memulai, kita roadshow mulai dari Jawa bagian barat sampai Jawa bagian timur, baik dari feedlot yang besar maupun peternak kecil yang hanya skala rumahan, yang merah di belakang rumah, kita kunjungi. Kita pengen tahu nih seberapa deviasi lapangan terhadap mindset kita. Oh, kita buka peternakan kayaknya bagus, nah kita mau memvalidasi dulu seperti itu. Jadi knowledge-nya juga tadi di upgrade dulu, cari mentor yang benar, barulah perlahan membuka peternakan. Sedana ini punya prinsip, kalau tadi prinsip hidup saya ada 3, ya, fun, getting knowledge, bring benefit to each other. Sedana Farm sendiri punya moto, think big dulu. Kita punya tujuan besar, ya, terus start small, mulai dari kecil dulu, move fast, bergerak secepat-cepatnya. Oke, saya Rahardi dari Serena Farm Jombang. Silahkan jikalau teman-teman mau berkunjung ke kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Terima kasih.